Mungkin lebih lanjut adik saya saja yang menjelaskan nanti ya. Dan mungkin juga nanti ada tambahan Dr. Andrihat. Silakan. Ya, terima kasih buat penjelasan singkat tadi. Mungkin sudah dijelaskan paparan awal Siti dari ketika seseorang tersebut PCR, kemudian ditanyakan CT-nya berapa. Jadi mungkin awal sempat berkembang ya dari awal-awal. Jadi 11 sampai 20 maka dikatakan sangat virulensinya sangat tinggi atau sangat menginfeksi. Kemudian nanti mendekati 40 akan disebut sudah mulai masa penyembuhan atau fase penyembuhan. Sempat beredar seperti itu memang di WhatsApp mungkin, terus di kalangan teman-teman yang lain. Nah, jadi CT value ini sebenarnya menunjukkan perkiraan jumlah materi genetik RNA virus yang didapatkan pada swab. Makanya tidak bisa untuk secara keseluruhan kita sebut apakah nilai ini berkorelansi terhadap tubuh seseorang. Karena yang diambil adalah pada saat melakukan swab-nya. Jadi sangat bervariasi sekali hasilnya, tergantung dari mana teknik pengambilannya. Maka semakin dalam akan semakin banyak juga yang bisa diambil dari situ. Kemudian alatnya yang kedua, kemudian yang ketiga dari satu orang ke orang yang lain itu berbeda. Nah, semakin tinggi CT value sama dengan semakin rendah jumlah RNA virus yang didapat pada swab. Hanya pada swab. Sedangkan semakin rendah dari CT value, maka semakin tinggi jumlah RNA virus yang didapat pada swab. Jadi hanya pada alat swab saja. Makanya ketika seseorang tersebut hari ini swab di tempat ini dikatakan positif, kemudian besoknya dikatakan negatif, bisa saja terjadi. Tapi yang ada namanya false positif atau false negatif. Namun false positif itu sangat jarang. Kalau false negatif masih kemungkinan bisa terjadi. Nah, kemudian kita bilang apakah CT value ini mempengaruhi seseorang itu sedang terinfeksi virus yang banyak atau tidak? Tidak seperti itu, Bapak. Dokter. Ibu, ya. Dokter. Interupsi, dokter. Temponya jangan terlalu cepat. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dokter, silakan dokter. Semangat, ya, terima kasih, dokter. terima kasih. Semangat, nggak apa-apa. Ya, terbiasa. Kalau adik sendiri, saya langsung interupsi ya, Pak ya. Adik sendiri saya berani interupsi. Nggak apa-apa. Orang lain juga boleh. Oke, terima kasih. Pak, saya, Pak. Kemudian melanjutkan ya. Angka CT value hanya melambangkan perkiraan dari jumlah virus yang didapat pada swab. Nah, angka CT value tidak bisa digunakan untuk mengetahui jumlah virus secara pasti yang saat ini berada dalam tubuh penderita. Jadi, kalau kita bilangnya CT-nya tinggi atau CT-nya rendah, kita tidak bisa menyampaikan bahwa orang tersebut sedang terinfeksi atau sedang tidak terinfeksi. Maka dari itu, beberapa banyak laborat tidak mengeluarkan hasil CT-nya, hanya mengeluarkan positif atau negatif. Ini menjagai tadi itu, ketika seseorang tersebut bilang CT-nya tinggi, kemudian orang tersebut merasa sudah sembuh atau akan sembuh, padahal kita harusnya melihat dari banyak faktor. Satu, dari simptom atau gejala. Jadi gejala orang tersebut, masihkah batuk, masihkah sesak nafas, masihkah demam, itu lebih penting dibanding CT yang tinggi. Kemudian setelah itu kita harus melihat juga rongsen. Jadi kita kadang dengan CT yang tinggi, waktu kita rongsen ternyata parunya tinggal setengah. Maka dari itu kita lebih mempercayai rongsen dibanding CT yang tinggi. Kemudian yang berikutnya tadi simptom, kemudian penunjang yaitu rongsen toraks kalau kita pakainya, atau dengan bisa CT scan paru-paru kalau misalnya ada di rumah sakit yang besar. Kemudian bagaimana cara untuk mengetahui seseorang masih menularkan COVID-19 adalah dengan cara kultur virus. Karena dengan CT value kita hanya menangkap dari sampel, tapi kalau dengan kultur virus kita lebih akan melihat bahwa sedang banyak sekali pada orang tersebut atau tidak. PCR ini tidak
bisa membedakan virus yang infeksius atau bangkai-bangkainya saja. Misalnya, kalau pada masih awal gejala dari 1 sampai 5, kemudian tinggi naiknya keluhan-keluhan di hari ke-8, 9, 10, itu kita bisa sebut virulensinya waktu paling tinggi. Setelah itu kemudian memasuki masa penyembuhan, maka kadang-kadang CT value-nya bisa rendah. Jadi kadang-kadang orang stres, sudah selesai masa isolasi, kok CT value-nya masih rendah? Karena kita tidak bisa melihat patokan itu. Itu saja bisa terjadi. Bahkan hasil PCR bisa terjadi sampai 3 bulan menyatakan bahwa hasilnya positif. Yang mana yang harus kita percayai? Bukan dari hasil PCR CT-nya, namun dari tadi, apakah masih ada keluhan, apakah ada perbaikan. Jika sudah lewat selesai masa isolasi 14 hari, ditambah 3 hari bebas dari keluhan, kemudian kita membandingkan rongsen toraksnya dari yang waktu sakit, kemudian sesudah selesai isolasi ternyata ada perbaikan, kemudian tidak ada gejala, kita bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut walaupun PCR-nya positif, kita bisa menyebutkan virulensinya sudah rendah. Ada yang CT-nya tinggi, tapi dia masih hari ketiga, masih sangat virulensi, masih bisa kemungkinan menyebabkan menularkan ke orang lain, gitu ya. Kemudian tadi saya sudah sampaikan pada fase akhir dari penyakit, PCR ini masih bisa positif dengan CT yang rendah, namun pasien sudah kita bisa bilang tidak menularkan lagi. Jadi kita ambil 10 hari untuk OTG, gejala ringan sedang 13 hari, kemudian selesai 13 hari, kalau bisa tambah 3 hari dengan bebas gejala. Dengan itu semua dan kalau tambah ada lagi hasil rongsen, maka kita bisa bilang itu tidak virulensinya rendah atau tidak menularkan. Apakah CT value ini dapat menentukan derajat keparahan dari COVID-19? Dok, saya potong dulu, Dok. Ini Ya. Buat orang awam, banyak sekali nih kata-kata yang kita sendiri tidak ngerti gitu ya. Saya orang teknik. Sekarang pertama saya tanya dulu nih, virulensi itu apa ya? Virulensi itu kita sebutnya waktu seseorang mengalami sakit, virusnya di dalam tubuhnya banyak, kita bisa sebut itu sebagai virulensi. Jadi virulensinya tinggi, kemungkinan dia menginfeksi ke orang lain tinggi, seperti itu. Oke. Terima kasih. Silakan lanjut. Ya, CT value pada pasien COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan sampai sedang dan gejala berat tidak berbeda. Dan angka CT value ini diduga lebih dipengaruhi satu, waktu pengambilan swab, kedua dilakukan terhitungnya, kemudian mungkin paparan saat setelah pengambilan, kemudian masuk reagennya, kemudian alatnya, dan ketika mengambilnya itu dalam atau tidaknya tiap-tiap analis yang melakukan swab itu beda-beda. Kemudian lanjut, jadi untuk terakhir dari yang CT value tadi lebih baik dikonsulkan ke dokter kapan teman-teman atau pemirsa atau saudara-saudara menyelesaikan masa isolasi. Jadi bukan dilihat dari CT-nya, tapi lebih dilihat dari gejalanya, kemudian hasil rongsen toraks jika ada, dan hari bebas dari gejala. Terima kasih.